Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi dalam program belajar dari rumah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk pembelajaran jarak jauh supaya anak-anakku sekalian bisa tetap belajar di rumah tanpa harus pergi ke sekolah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kabar anak-anakku semua pada hari ini ada dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anakku semuanya gembira, ceria, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, anak-anakku sekalian, masih dengan Bapak Pak Mumu Jamil. Dan untuk materi pada hari ini, kita akan belajar satu muatan pembelajaran yang berbeda seperti kemarin. Hari ini kita akan belajar matematika. Setelah kemarin selama 3 hari kita belajar tematik. Hari ini kita akan belajar matematika. Dan untuk fokus materinya adalah tentang bilangan pecahan. Khususnya mengenal bilangan pecahan. Materi ini sebenarnya sudah disampaikan di kelas 4 dan sekarang di kelas 5 anak-anakku sekalian juga akan menerimanya dan Bapak awali dengan materi mengenal terlebih dahulu tentang bilangan pecahan. Materi ini sangat penting dikuasai oleh anak-anakku semuanya supaya nanti ketika anak-anakku sekalian menghadapi permasalahan, menghadapi situasi di mana membutuhkan perhitungan bilangan pecahan, maka anak-anakku sekalian tidak akan sulit. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah perhitungan yang berhubungan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian nanti akan banyak menemukan permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan bilangan pecahan. Maka dari itu, silahkan persiapkan segala macamnya sebelum kita belajar. Anak-anakku sekalian perlu mempersiapkan diri segala macam kebutuhannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini ada setidaknya 3 ya. Di sini terlihat di layar ada 3 tujuan. Nah, mohon dilihat di layar anak-anakku semuanya. Di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku semuanya kuasai setelah nanti pembelajaran berakhir. Apa saja tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep pecahan. Itu yang pertama. Jadi apa sih pecahan itu? Seperti apa sih pecahan itu? Ya. Kemudian unsur-unsurnya ada apa saja, bagian-bagian pecahan itu terdiri dari apa saja. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan 4 bentuk pecahan. Nanti anak-anakku sekalian akan belajar ada berapa bentuk pecahan yang harus anak-anakku semuanya kuasai, yang harus anak-anakku semuanya pahami.
Semuanya ada 4. Ya. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan cara mengubah bentuk pecahan. Nah, nanti semua jenis atau bentuk pecahan tadi yang 4 itu bisa diubah bentuknya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Jadi tolong persiapkan dirinya, persiapkan perlengkapan sekolahnya supaya belajar kita ada dalam kelancaran. Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama tentu kamu siapkan perangkat pembelajaran daring. Perangkat pembelajaran jarak jauh, baik smartphone ataupun laptop mungkin, ya, supaya pembelajaran kamu lebih maksimal, lebih nyaman lagi. Kamu bisa menyiapkan juga perangkat pendukungnya, laptopnya sambil dicas, kemudian smartphone-nya juga kalau dayanya sudah mulai berkurang, baterainya sudah mulai lemah, silahkan kamu siapkan perangkat pendukungnya berupa chargeran. Selain itu juga kamu siapkan buku tentunya, buku tulis, kemudian pulpen, pensil, ya. Pokoknya alat pembelajaran kamu siapkan. Nah, setelah semuanya siap, tak lupa kita berdoa dulu sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan belajar kita hari ini, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita dapatkan dengan baik, bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain berdoa, kamu juga mintalah doa dan pendampingan dari orang tua. Ya, ini juga penting. Mintalah doa mereka, doa-doa orang terdekat, doa-doa orang yang menyayangi kita. Mudah-mudahan dengan doa mereka, kegiatan belajar kita bisa lancar, apa yang kita harapkan bisa terkabul. Itu ya anak-anakku sekalian, persiapan penting yang harus kamu laksanakan. Dan persiapan berikutnya, nah ini menarik ya, karena kamu belajarnya di rumah, ya, berbeda seperti di sekolah, di ruang kelas, kamu boleh belajar sambil bersantai menikmati camilan, ya, menikmati cemilan, makanan ringan atau makanan pendamping, ya, yang bisa membuat kamu nyaman. Pastikan ada camilan, ada makanan pendamping yang bisa membuat kamu nyaman selama pembelajaran. Nah, boleh berupa kue seperti yang ada di gambar, ya, boleh berupa kacang-kacangan, ya, boleh berupa misalkan roti, donat, ya, gorengan, ya, itu yang ada di rumah saja. Dan tentunya minumannya juga kamu siapkan, ya, tapi jangan terlalu banyak juga, ya, karena kita kan fokusnya mau belajar, ya. Jangan sampai belajar kita justru terganggu karena terlalu banyak memakan makanan yang tersedia di sekitar kamu. Baik anak-anakku sekalian, itulah beberapa persiapan yang perlu kamu siapkan supaya pembelajaran kita bisa lancar. Nah, bicara soal camilan, di sana ada gambar kue, ya. Kue yang terpotong-potong. Ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pecahan. Coba kamu lihat kue tersebut. Kue tersebut tadinya kan satu, ya anak-anakku sekalian. Tadinya utuh, tadinya bulat. Nah, kemudian kue tersebut dipotong-potong. Dipotong-potong, dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian atau potongan-potongan kue tersebut namanya pecahan. Ini yang akan kita pelajari. Jadi kue yang tadinya satu dipotong,
ya, menjadi pecahan-pecahan kecil. Jadi pecahan itu apa? Nah, baik anak-anakku sekalian, kita pelajari saja langsung ya, apa sih yang dimaksud dengan pecahan itu? Ya, bentuknya seperti apa sih pecahan itu? Bagi yang belum mengenal, mari kita kenali lebih jauh tentang konsep pecahan. Nah, di sini Bapak ada sebuah gambar. Nah, gambar ini Bapak umpamakan misalkan sebuah roti ya. Nah, misalkan nih Bapak punya satu buah roti. Katakanlah brownies misalkan ya. Walaupun warnanya berbeda. Nah, misalkan ini brownies madu ya. Bapak katakan ini namanya satu buah brownies. Nah, brownies kan panjang ya seperti ini. Nah, Bapak nih punya satu brownies. Nah, brownies ini mau Bapak bagikan ke tetangga Bapak. Kebetulan Bapak baru pulang nih dari Bandung misalkan atau dari Jakarta. Bapak bawa oleh-oleh nih. Nah, bawa oleh-oleh kue brownies. Nah, kue brownies ini akan Bapak bagikan ke tetangga Bapak. Kebetulan tetangga Bapak yang paling dekat ada tiga rumah ya. Misalkan Bapak mau memotongnya menjadi 3 bagian ya. Kemudian Bapak potonglah brownies ini. Nah, anak-anakku lihat ke bagian bawah. Nah, yang tadinya satu bagian brownies ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Bapak potong 3 sama besar. Tadinya seperti ini, lalu setelah dipotong jadi seperti ini ya. Tadinya utuh satu, kemudian berubah menjadi potongan-potongan seperti ini. Ada 3 potong. Nah, brownies yang tadinya satu ini dibagi menjadi 3 potong. Nah, potongan-potongan ini namanya pecahan dari brownies yang tadinya satu. Sehingga jika potongan-potongan ini dipisah, satu potong ini kita beri simbol sebagai pecahan 1 dari 3 atau 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Ini kan semuanya ada 3 bagian ya. Nah, kemudian yang 1 bagian ini disebut 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Ini kan tadinya 3. Semuanya kan jumlahnya 3. Nah, yang satu ini namanya 1 dari 3. 1/3. Yang ini juga sama, 1/3 ya. Jadi 3 bagian ini masing-masing kita beri nama, kita beri simbol 1/3. Ini cara membacanya seperti itu ya. 1 ada garis seperti ini, kita baca per. Kemudian ada angka 3 di bawahnya. Jadi 1/3. Nah, 1/3 ini disebut pecahan. Nah, itu kalau 1 bagian. Nah, jadi nanti tetangga Bapak akan mendapatkan berapa? Tetangga Bapak yang pertama akan mendapatkan 1/3. Kemudian tetangga Bapak yang kedua mendapatkan 1/3. Tetangga Bapak yang ketiga akan mendapatkan brownies sebesar 1/3 bagian. Masing-masing mendapatkan 1/3. Itu namanya apa anak-anakku sekalian? Pecahan. Nah, kemudian misalkan nih, karena tetangga Bapak ini yang 2 lebih dekat rumahnya, yang 1 itu agak jauh, maka Bapak dahulukan yang 2. Bapak bawa dulu 2 bagian ini ya, dalam 1 kantong yang sama. Nah, dalam 1 kantong yang sama Bapak satukan nih 2 potongan brownies ini. Sehingga kalau ini disatukan, maka ini namanya 2/3 ya. Karena apa? Karena ini ada 2 potongan dari 3 bagian seluruhnya. Maka disebut 2/3. Bapak bawa dulu nih 2 potong brownies ini, Bapak berikan ke tetangga Bapak yang paling dekat. Ya, kebetulan ada 2 rumah yang paling dekat.
Nah, setelah mengantarkan yang 2 ini, Bapak kembali ke rumah, mengambil 1/3 bagian sisanya untuk diberikan ke tetangga yang agak jauh. Ya, paham ya anak-anakku sekalian? Itu namanya apa? Pecahan. Jadi pecahan itu adalah apa? Nah, kita lihat. Pecahan adalah sebuah bilangan. Nah, jadi pecahan itu adalah salah satu bilangan, salah satu jenis bilangan. Jadi ada bilangan yang namanya pecahan. Bilangan itu kan macam-macam ya anak-anakku sekalian. Ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan cacah. Nah, kita akan belajar satu jenis bilangan yang bernama pecahan. Nah, simbolnya seperti ini pecahan itu. Ya, ada angka yang di atas, ada garis di tengah, ada angka yang di bawah. Nah, cara membacanya seperti 2/3, 1/3. Ya, paham ya anak-anakku sekalian? Jadi pecahan itu apa? Pecahan itu adalah sebuah bilangan. Bilangan apa? Pecahan adalah bilangan yang terbentuk dari hasil pembagian bilangan bulat anak-anakku sekalian. Ya, tahu kan bilangan bulat? Iya. Bilangan bulat itu seperti ini, seperti angka 1. Ini bilangan bulat anak-anakku sekalian. Ya, ini kan bulat utuh ya. 1, 2, 3 ya. 0 juga sama bilangan bulat. Kemudian negatif 1, negatif 2 dan seterusnya itu namanya bilangan bulat ya. Paham ya? Nah, bilangan bulat yang dibagi oleh bilangan bulat itu menghasilkan pecahan. Contohnya tadi 1 dibagi 3. 1 kan bilangan bulat. Nah, 3 juga bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat dibagi bilangan bulat, maka hasilnya adalah pecahan. Ya, paham ya? Oke, bagus. Kemudian pecahan itu apa lagi sih? Nah, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut anak-anakku sekalian. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan dengan garis atau dibacanya per. Nah, yang mana pembilang ya dan yang mana penyebut? Pembilang itu yang di atas anak-anakku sekalian. Ini nih. Nah, ini yang di atas ini namanya pembilang. Ingat ya, namanya apa? Pembilang. Kemudian yang di bawah ini namanya penyebut. Ya, yang di bawah namanya penyebut. Nah, jadi kalau yang ini pembilangnya berapa? Yang ini pembilangnya adalah iya, betul, 2. 2 ini sebagai pembilang. Lalu penyebutnya 3. Dibatasi dengan tanda garis seperti ini, per. Jadi dibacanya 2/3. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Nah, anak-anakku sekalian harus paham nih istilahnya pembilang dan penyebut. Ya, harus tahu bedanya mana pembilang dan mana penyebut. Jangan sampai tertukar, oke? Iya, baik. Kemudian pecahan ini disimbolkan dengan simbol A per B. Ya, simbolnya A per B. Ya, paham ya? Jadi pecahan itu dinyatakan dengan simbol A per B. A-nya apa? A-nya pembilang, B-nya penyebut. Kemudian A-nya bisa diganti dengan angka apa saja. Bisa angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Pokoknya bilangan bulat. Nah, B-nya juga sama, bisa diganti dengan bilangan bulat. Tapi tidak sembarang bilangan bulat kalau yang B. Yang B itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu syaratnya. Karena kalau penyebutnya 0, itu tidak bisa dihitung. Paham ya? Nah, jadi pecahan dinyatakan dengan simbol A per B. A-nya ini hanya simbol ya, bisa diganti dengan angka-angka dengan bilangan bulat. Nah, pembilang adalah bilangan bulat yang dibagi. Nah, ini A namanya. Ini pembilang. Penyebut adalah bilangan bulat pembagi yang bawah B. Dan B ini syaratnya adalah tidak sama dengan 0. Tidak boleh 0. Kalau 1 boleh, 2, 3, dan seterusnya itu boleh. Ya, negatif juga boleh. Paham ya anak-anak sekalian? Jadi
Pecahan itu adalah sebuah bilangan yang terbentuk dari hasil pembagian dari bilangan bulat. Unsur-unsurnya ada pembilang dan ada penyebut. Paham ya sama sini? Oke, kita lanjutkan. Itu namanya pecahan. Kemudian bentuk-bentuk pecahan. Nah, kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan. Apa saja sih bentuk pecahan itu? Nah, di sini Bapak akan menyampaikan 4 bentuk pecahan saja. Apa saja? Yang pertama namanya pecahan biasa. Pecahan apa anak-anakku sekalian? Iya, betul. Pecahan biasa. Kenapa disebut pecahan biasa? Ya karena bentuknya biasa. Ya, biasa seperti yang kita kenal. Contohnya mana? Contohnya itu. Bapak tuliskan di sana ada 1/2, ada 2/5, ada 6/4, kemudian ada 9/4, dan sebagainya. Pokoknya yang ada per-pernya itu disebut pecahan biasa. Ya. Lalu yang kedua ada pecahan campuran. Kenapa disebut campuran? Seperti es campur saja. Nah, ya. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena pecahan ini terdiri atas 2 bentuk atau 2 bilangan. Ada bilangan bulatnya dicampur dengan bilangan pecahan biasa. Anak-anakku sekalian bisa lihat di layar, di sana ada angka 1 ya, dan ada 2/4. Pak, itu yang atas kok kosong, tidak ada pecahan campurannya. Nah, nanti Bapak jelaskan kenapa kosong. Sekarang kamu lihat saja yang ketiga dan keempat. Nah, coba kamu perhatikan ya, perhatikan pecahan campuran yang ketiga dan yang keempat. Yang ini nih, yang berwarna biru. Nah, yang Bapak tunjuk. Ini ada angka 1 ya, ada angka 2/4 atau bilangan 2/4. Ini ada bilangan 1, ada bilangan 2/4. Yang 1 ini ya, namanya bilangan bulat. Nah, dicampur dengan pecahan biasa 2/4, digabung, disatukan, maka disebutlah pecahan campuran. Paham ya? Oke. Contoh lain, yang warna hijau nih, ada 2, 1/4. 2 ini namanya bilangan bulat, 1/4 ini namanya pecahan. Jadi dicampur menjadi pecahan campuran. Oke, paham ya? Baik. Kemudian ada lagi desimal. Nah, ada pecahan, ada satu jenis pecahan yang bernama pecahan desimal. Nah, ciri khas pecahan desimal itu unik. Uniknya apa? Biasanya mengandung tanda koma. Contohnya seperti ini. 0,5, 0,4, 0,25, 0,75 ya. Pokoknya yang ada koma-komanya itu disebut pecahan desimal. Paham ya? Bagus. Nah, terus ada 1,5. Jadi depannya tidak hanya 0, bisa 1, bisa 2 ya. 1,5, 2,25. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anakku sekalian, cara membacanya. Awas ya, jangan salah cara bacanya. Kalau yang ini dibacanya apa? 0,5. Ini 0,4. Yang ini 1,5. Yang paling bawah ini awas, hati-hati. Bapak sering menemukan ada anak yang membaca pecahan desimal seperti ini nih. 2,25. Nah, awas tuh. 2,25. Itu cara membaca yang salah anak-anakku sekalian ya. Bukan 2,25. Jangan dibaca 25 yang ininya nih. Karena ini bukan puluhan ya. Ini bukan satuan. Jadi cara membacanya bukan 2,25. Lalu gimana Pak cara baca yang benar? Cara membaca yang benar pecahan desimal adalah di sini dibacanya 2,25. Sebutkan saja satu-satu angkanya. 25 ya, 2,25 bukan 25. Paham ya?
Jadi cara membaca yang benar, pecahan desimal setelah komanya itu dibaca angkanya satu-satu. Tidak boleh dibaca 25 atau 125, nggak boleh ya. Misalkan ada 0,125, kamu baca 0,125, itu salah ya. Paham ya anak-anakku sekalian? Karena digit setelah koma ini bukan puluhan, bukan ratusan, bukan satuan. Tapi kalau yang pertama setelah koma ini disebutnya perpuluhan. Nanti yang berikutnya perratusan, peribuan, dan seterusnya ya. Itu. Jadi cara membacanya harus seperti itu, harus benar, jangan salah. Nah, kamu kan sudah belajar ya hari ini. Jangan sampai nanti kamu salah lagi dalam membacanya. Ya, Pak, masa baca saja disalahkan? Nah, itu penting ya. Itu penting menunjukkan bahwa kamu memang sudah pernah belajar dan tahu cara membaca yang benar. Ya, paham ya? Namanya apa itu? Pecahan desimal. Lalu yang keempat, ada yang disebut pecahan persen. Nah, mungkin kamu sering mendengar istilah persen. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ini disebutnya pecahan persen. Misalkan 50%, 40%, 150%, ada 225%. Simbolnya seperti ini ya, cara menuliskan persen. Kamu sudah bisa ya, kalau belum bisa silahkan dilatih dulu. Caranya seperti ini. Dibacanya apa? Persen. Oke, paham ya? Ini adalah 4 bentuk pecahan. Yang pertama apa? Pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga ada desimal. Dan yang keempat adalah persen. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan. Perhatikan satu baris. Nah, Bapak menuliskan bilangan ini dalam bentuk pecahan yang berbeda. 1/2, ya, kemudian 0,5, kemudian ada 50%. Nah, anak-anakku sekalian, bentuk-bentuk pecahan ini memiliki nilai yang sama. Satu baris ini nilainya sama. Sekarang supaya mudah, kamu lihat yang keempat dulu aja, yang paling bawah. 9/4 itu nilainya sama dengan 21/4. Ya. 21/4. Itu nilainya sama dengan 2,25. Pun sama dengan 225%. Jadi nilainya sama anak-anak sekalian. Ini yang satu baris ini nilainya sama. Ya, nilainya sama. Apa maksudnya nilainya sama gimana? Maksudnya kalau gambarkan dalam satu benda itu sama jumlahnya, ya. Jumlahnya sama. Jadi ini sama nilainya 9/4 dengan 21/4. Ini sama. Yang atas juga sama, yang biru ini 6/4 itu sama nilainya dengan 1/2/4. Sama nilainya dengan 1,5 atau 150% itu sama. Yang ini juga 40% itu sama dengan 0,4. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Ya, paham ya? Jadi yang satu baris itu nilainya adalah sama. Jadi 2/5 itu ya 40%. 1/2 itu ya 0,5, ya 50%, sama saja. Oke, itu ya. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi ini bentuknya saja yang berbeda. Terus kenapa bisa berbeda? Karena ini berubah bentuk. 1/2 itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Nanti Bapak kasih tahu caranya gimana. Ya, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nanti ada caranya. Begitu juga sebaliknya, dari campuran mau diubah menjadi pecahan biasa. Ya, mungkin di antara anak-anakku semua ada yang sudah bisa, ada yang sudah tahu. Tidak apa-apa, sekarang kita ingatkan kembali. Bapak hanya mengingatkan bagi yang lupa. Mungkin ada yang lupa, kita ingatkan kembali ya anak-anak sekalian. Tolong yang sudah tahu bersabar ya, bersabar.
kita perhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Baik anak-anakku sekalian, itulah bentuk-bentuk pecahan terdiri dari 4 bentuk pecahan. Ya, sudah kita pelajari bersama. Berikutnya, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Nah, yang pertama dulu ya, di sini Bapak sudah menyiapkan satu tabel. Nah, kita akan berhubungan dengan tabel-tabel seperti ini. Pertama, kita akan mengubah bentuk pecahan biasa. Nah, ini Bapak kasih warna tulisannya nih. Pecahan biasa kita akan ubah menjadi ke ujung nih, ke ujung menjadi pecahan apa? Campuran. Jadi kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran seperti ini. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Di sini Bapak siapkan rumus dan cara menghitungnya, ya. Rumus dan cara menghitungnya. Baik, langsung saja ya, Bapak kasih contoh. Contohnya 9/4. Nah, syaratnya apa? Syaratnya gini anak-anakku sekalian. Sebelum diubah menjadi pecahan campuran, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Pecahan biasa, perhatikan ya, pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Itu syaratnya, ya. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, kalau pembilangnya lebih kecil, tentu tidak bisa. Contohnya yang tadi nih. Nah, ini. Bapak kembali ke slide sebelumnya nih. Ini kan 1/2. Satunya itu lebih kecil dari 2. Maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Begitupun 2/5. Itu tidak bisa menjadi pecahan campuran. Nah, kalau yang ini 6/4. 6 kan lebih besar dari 4. Jadi pembilangnya lebih besar dari 4. Maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Paham ya? Itu syarat yang pertama anak-anakku sekalian. Kita kembali. 9/4. Rumusnya bagaimana? Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, polanya bagaimana? Pola itu rumus ya. Rumus itu pola. Nah, rumusnya adalah pembilang dibagi penyebut. Jadi pembilangnya harus dibagi dengan penyebut. Berarti kalau 9/4, cara menghitungnya supaya bisa menjadi pecahan campuran, maka 9 dibagi 4. Masih ingat kan pembagian? Oke, bagus ya. Nah, ini perhitungannya harus kamu pahami dulu ya. Cara menjumlah, mengurang, mengali, membagi itu harus sudah kamu kuasai sebelumnya. Nah, sekarang kita coba hitung dengan konsep yang paling dasar ya. Pembagian. Nah, Bapak akan contohkan seperti ini nih. Nah, 9/4. Bapak memiliki 9, katakanlah apa ya, permen. Bapak memiliki 9 permen. Nah, ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ada 9 permen. Kemudian Bapak akan membaginya ke 4 orang. Ya, Bapak siapkan tuh tempatnya 4 orang ya. Ini buat si A, ini tempat permen buat si B, ini buat si C, ini buat si D. Bapak siapkan tempat-tempatnya ya. Lalu Bapak masukkan satu-satu ke 4 kotak tersebut. Pertama, permen untuk si A dulu. Bapak masukkan 1. Lalu buat si B 1. Biar adil ya, kita masukkan satu-satu supaya semuanya dapat bagian yang sama. Si C Bapak bagi 1 dulu. Lalu si D Bapak bagi 1 lagi. Nah, masih ada ya, sisanya berapa ini? Masih ada 5. Masih bisa dibagi enggak? Masih ya. Sudah diambil 4 kan buat si A, si B dan si C dan si D ya. Sudah diambil 4. Tinggal sisanya 5. Nah, masih bisa ya diambil 4 lagi ya. Nah, karena konsep pembagian itu kan pengurangan berulang. Kita ambil lagi nih. 1 lagi buat si A lagi.
satu lagi buat si B, kemudian buat si C, buat si D. Nah, sudah ya. Nah, sisanya berapa anak-anakku sekalian? Sisanya ada 1. Bisa nggak 1 dibagi 4? Nah, tentu ini harus dipotong-potong anak-anakku sekalian ya. Harus dipotong-potong. Nah, sekarang kita lihat yang dalam kotak dulu. Yang di dalam kotak, si A dapat berapa? 2. Si B dapat 2. Si C dapat 2. Si D dapat 2. Sama tidak? Sama. Adil kan? Nah, sekarang sisa 1 nih. Ya, Bapak nggak mau memakan permen ini. Bapak mau membaginya rata. Sehingga Bapak harus membelah permen ini menjadi 4 bagian. Bapak harus memecah permen ini menjadi 4 bagian supaya bisa dibagikan ke 4 anak, dimasukkan ke dalam kotak yang 4 ini. Bapak belah permen ini menjadi 4. Nah, pecahan permen yang dibelah ini, 1 potongannya disebut apa? Berapa? Pecahannya berapa? Nah, 1 potongan Bapak masukkan ke sini, 1 potongan masuk ke sini, 1 potongan masuk ke sini, 1 potongan masuk ke kotak yang keempat. Nah, potongan-potongannya kira-kira berapa? Karena dibagi 4, maka 1 potongnya adalah 1/4. Ya. Jadi setiap anak mendapatkan, selain yang 2 ini juga mendapatkan 1/4 potongan. Masuk ke sini, masuk ke sini, terus masing-masing dapat 1/4. Selain dari yang 2 sudah didapatkan. Paham ya? Oke, jadi nah, setiap anak mendapatkan 2. Lihat kotaknya, ada 2 permen, dapat 2. Plus ya, plus mendapat 1/4. Paham ya? Jadi 2-nya bulat ya, 2 permen, 1/4-nya pecahan dari 1 permen. Ya, paham ya? Nah, 2 1/4 ini disebut pecahan campuran. Pecahan campuran dari apa? Dari pecahan biasa yang 9/4. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi cara menghitungnya seperti itu. Dengan pembilang dibagi oleh penyebut. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua nih. 6/4. Maka rumusnya adalah pembilang dibagi penyebut. Alias 6 dibagi 4. Nah, sekarang kita gunakan perhitungan yang sudah kamu kuasai. Kamu kan sudah pintar ya membagi bilangan. Tidak perlu menggunakan gambar-gambar seperti ini. Gambar ini digunakan untuk yang masih belajar pembagian. Mungkin ada di antara anak-anakku semuanya yang masih belum mengerti tentang konsep pembagian. Nah, Bapak jelaskan melalui gambar ini. Bagi yang sudah paham, langsung saja pakai perhitungan seperti ini ya, biar cepat. 6 dibagi 4 dapat berapa coba? Dapat 1 ya. Nah, dapat 1, tapi ada sisanya. Sisanya berapa? 6 permen dibagi ke 4 orang. Berarti sisanya ada 2. Nah, yang 2 ini kita tulis 2/4. Ya. 1-nya bulat, kita tulis di sini nih 1. Ya, 6 bagi 4 sama dengan 1. Pindahkan ke sini 1. Sisanya berapa? Kita simpan sebagai pembilang, sisanya 2. Lalu dibagi berapa tadi? Dibagi 4. 4-nya penyebut. Jadi jawabannya 1, 2/4. Mudah kan? Iya. Jadi sisanya itu tulis saja langsung jadi pembilang. Dan pembaginya, penyebutnya tetap 4. Ini kan penyebutnya 4. Tetap kita tulis 4. Jadi jawabannya 1, 2/4. Ya. Paham ya anak-anakku sekalian? Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pak, kok ini ada bilangan lain? Ada 1, 1/2. Nah, ini bentuk lain. Nah, ini namanya penyederhanaan. Nah, jadi 1, 2/4 ini bisa disederhanakan anak-anakku sekalian. Disederhanakan bagaimana Pak? Coba lihat. 2/4-nya. Ini kan masih bisa disederhanakan. Ya, masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Harus sama bilangan pembaginya. Nah, supaya bisa sederhana. Contohnya ini 2.
2 harus dibagi berapa supaya hasilnya sederhana, lebih kecil maksudnya. Tapi pembaginya harus sama. Misalkan kita coba bagi 2. 2 dibagi 2, 4-nya juga harus dibagi 2. Maka 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, jadi pecahan campuran yang ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. 1/2. Nanti kita pelajari lebih jauh ya. Paham ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Kamu ingat-ingat cara menghitungnya. Sekarang mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebaliknya. Kebalikan dari yang tadi. Caranya bagaimana anak-anakku sekalian? Caranya seperti ini. Misalkan tadi kita ambil pecahan yang tadi itu, yang campuran tadi, 1/2. Kita mau mengubahnya menjadi pecahan biasa. Misalkan kita belum tahu nih, ya, belum tahu bentuk pecahan biasanya. Nah, cara menghitungnya atau rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat? Iya, betul. 1 yang depan ini ya. Ini namanya bilangan bulat 1. Kemudian dikali penyebut. Mana penyebutnya? 2. Berarti 1 dikali 2. Ingat ya, dikali. Ya. Bilangan bulat dikali penyebut yang ini. Lalu ditambah pembilang. Pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya yang atas ya. 1 yang ini ya, yang atas. Nah, hasilnya jadi pembilang. Simpan di atas nih hasilnya. Pernya penyebut. Nggak usah dihitung penyebutnya. Kalau 2, tulis 2 lagi. Kita masuk ke perhitungan. Bilangan bulatnya mana? 1. Penyebutnya 2. Pembilangnya 1. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1. Kamu hitung. Berapa 1 kali 2? Gampang. Berapa? Betul. Jawabannya 2. 1 kali 2 adalah 2. Tambah 1 sekarang. 2 tambah 1 berarti 3. Nah, berarti jawabannya 3/2. 2-nya tetap ya. Nah, 2-nya tetap. Ini 2, ini 2, ini 2. Tidak usah dihitung ya penyebutnya. Tetap ditulis. Seperti itu. Paham ya? Gampang kan? Oke. Ingat ya rumusnya. Bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Gitu ya caranya ya. Baik anak-anakku sekalian, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, supaya lebih jelas. Misalkan 2, 3/4. Ini kan pecahan campuran namanya. Ada bilangan bulatnya, ada pecahan biasanya. Maka disebut pecahan campuran. Nah, rumusnya sama. Sekarang kita hitung. Bilangan bulatnya berapa? 2. Penyebutnya berapa? 4. Pembilangnya berapa? 3. Kita hitung. 2 kali 4. Berapa? 8 ya. Ditambah 3. 8 tambah 3. 11. Kita tulis 11. Pernya berapa? Pernya 4. Ya, tetap. Penyebutnya tetap 4. Paham ya? Bisa ya? Oke, bagus. Gampang lah. Ini mudah anak-anak sekalian. Mudah sekali cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nanti anak-anakku semua berlatih di buku tulisnya masing-masing. Kamu buat sendiri soalnya. Ya, gampang. Kamu buat sendiri soalnya, lalu latihan sendiri. Ubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Selanjutnya, bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, caranya adalah seperti ini. Ini ada pecahan biasa 1/2. Kamu mungkin mengenalnya atau sering membacanya dengan setengah. Nah, setengah itu adalah 1/2. Rumusnya adalah pecahan biasa bisa diubah menjadi desimal dengan cara pembilangnya dibagi penyebut. Sama seperti yang pertama tadi ya. Pembilangnya dibagi dengan penyebut. Tapi dibaginya harus dibagi habis ya. Tidak boleh ada sisa. Maka kita gunakan bagi kurung seperti ini ya. Pembilang dibagi penyebut. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Maka kita bagi 1 dengan 2. 1 dibagi 2.
Pas 1 kan kecil, masa dibagi sama 2 yang lebih besar? Nah, kita gunakan pembantu. Di sini ada angka 0. 0, ketika diberikan 0, ya, kasih 0, misalkan 0 dulu lah. Tulis 0 dulu. 0 kali 2, 0. Ya, kamu beri garis, kamu kurangi 1 kurangi 0, 1. Ya, tahu kan cara menghitung bagi kurung seperti ini? Ya, pasti anak-anakku semua sudah paham. Ini 1 turun ke bawah, lalu masih belum bisa kasih koma. Maka jika dikasih koma, kita beri 0 di belakang ini. Tadinya 1 ditambah 0 jadi 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 kali 2, 10. 10 dikurangi 10, 0. Berarti kalau sudah 0 hasilnya, ini sudah selesai perhitungannya. Nah, sehingga 1 dibagi 2 itu sama dengan 0,5. Gampang kan? Sangat gampang ya. Itu. Kita pindahkan sini 0,5. Jadi 1/2 itu sama dengan 0,5. Paham ya anak-anakku sekalian? Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua, 3/4. Nah, ini caranya berbeda anak-anakku sekalian. Untuk yang kedua ini caranya berbeda. Caranya adalah tidak membagi pembilang dengan penyebut, tapi ubah penyebutnya menjadi 10, menjadi 100, atau 1000. Pilih salah satu ya, pilih salah satu. Tergantung apa? Tergantung penyebutnya. Lihat penyebut di sini, 4. Bisa nggak diubah jadi 10? Diubahnya dengan cara dikali. Coba 4 dikali berapa supaya jadi 10? Susah ya? Nah, kalau susah, kamu cari yang lain. Coba ubah jadi 100. Bisa nggak? 4 dikali berapa hasilnya 100? Bisa ya? Nah, caranya adalah seperti itu anak-anakku sekalian. Ubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Dengan cara dikali dengan satu bilangan. Nah, jika penyebutnya dikali dengan bilangan tertentu dan hasilnya menjadi 100, misalkan jadi 100 nih. Nah, maka pembilangnya juga sama, harus dikali dengan bilangan tersebut. Ya, harus sama. Contohnya gini, 3/4 itu kita dikalikan dengan 25. 3-nya dikali 25, 4-nya dikali 25. Supaya apa? Supaya hasilnya penyebutnya ini jadi 100. Paham ya? Nah, jadi pastikan penyebutnya berubah jadi 100 dengan cara dikalikan. Ini kan 4. Dikali berapa supaya hasilnya 100? Oh, ternyata harus dikali 25 supaya jadi 100. Silakan kamu kalikan 4 kali 25. Jadilah 100. Nah, tapi syaratnya jika penyebutnya dikali 25, pembilangnya pun harus sama, harus adil ya. Harus dikali 25 juga. Jadi kalau yang bawah dikali 25, yang atas ini harus dikali 25 juga. Sehingga 3 dikali 25 hasilnya 75. Maka hasilnya 75/100. Ya. 75/100. Nah, setelah itu, setelah penyebutnya menjadi 100, itu gampang anak-anakku sekalian. Ya, ada aturan seperti ini nih. Kalau penyebutnya 100, maka kamu tinggal hitung saja 2 digit dari belakang untuk membubuhkan tanda koma. Ya, karena per 100 itu berarti adalah 2 digit di belakang koma. Kamu hitung 1 digit angka 5, 2 angka 7. Nah, setelah itu kamu beri tanda koma di depan angka 7. Setelah koma apa? Setelah koma, kalau tidak ada angka lagi, kamu tulis angka 0. Sehingga hasilnya 0,75. Ya, paham ya? Jika per 100 maka 0,75. Kalau per 10 maka kamu hitung komanya harus 1 digit dari belakang. Ya, kalau per 10. Ini Bapak contohkan per 100. Ya, paham ya? Oke, itu caranya. Kita lanjutkan ya anak-anak sekalian, sangat mudah caranya.
Kemudian mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikan dari yang tadi. Nah, caranya adalah gampang anak-anak sekalian, sama seperti ketentuan yang tadi bahwa 1 digit di belakang koma itu artinya apa? Per 10. Kalau 2 digit, 2 angka di belakang koma, maksudnya ada 2 angka nih, di belakang komanya ini ada 2 angka. Maka itu artinya per 100 anak-anakku sekalian. Ya. Jadi untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kamu lihat berapa angka di belakang komanya. Kalau ada 1 angka di belakang komanya, ini kan ada angka 2 nih. Cuma angka 2 saja, tidak ada temannya di belakang koma, setelah koma. Nah, maka itu dapat dipastikan menjadi per 10. Ya, penyebutnya dapat dipastikan adalah 10. Kalau yang 2 digit ini, penyebutnya berarti per 100. Ya, kalau 2 digit berarti per 100. Lalu kalau ada 3 digit berarti berapa? Iya, betul. Berarti kalau 3 digit per 1000. Paham ya anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti per 10. Maka kamu buang komanya. Kamu buang komanya, tulis lagi menjadi pembilang. Nah, penyebutnya kan per 10. Pembilangnya kamu tulis nih, pecahan ini, desimal ini kamu tulis dengan membuang komanya. Jadi 02 per 10. 02 itu berapa? Ya 2. 2 per 10. Ya, paham ya? Nah, kemudian kita sederhanakan seperti tadi. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Itu cara menyederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Cara mencarinya gimana Pak bilangan yang samanya? Kamu tebak-tebakan aja, kamu kira-kira ya. Kamu kira-kira, atau kalau kamu sudah tahu tentang konsep EPB, maka kamu gunakan EPB ya. Kamu bagi dengan EPB dari 2 dan 10. Itu lebih mudah. Makanya syaratnya kamu kuasai dulu tentang EPB. Bapak yakin kamu sudah pelajari di kelas 4 ya, di kelas-kelas sebelumnya. Itu caranya. Jadilah didapatkan 1/5. Contoh kedua, ini yang 2 digit di belakang koma. Ini artinya per 100 kan? Penyebutnya per 100 ya. Nah, lalu pembilangnya berapa? Pembilangnya kamu buang komanya, jadilah angka 125. Nah, seperti ini, 125 per 100. Lalu kamu sederhanakan menjadi 5/4. Pak, pembaginya berapa kok tidak ditulis? Nah, ini pembaginya EPB dari 125 dan 100 adalah 25. Berarti 125 dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25. Hasilnya 125 dibagi 25 adalah 5. 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi 5/4. Sudah jadi pecahan biasa. Tapi karena pecahan biasa ini pembilangnya lebih besar, maka bisa juga diubah menjadi pecahan campuran. Ya, 5/4. Kamu bagi saja 5 dengan 4. Jadi 1/4. Sudah kita pelajari tadi ya. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Kita lanjut saja ya, supaya cepat ya. Bapak khawatir yang sudah paham merasa bosan dengan videonya, merasa lama. Pak, cepat dong ya. Iya, kita cepat ya. Oke, yang berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, ini caranya seperti ini. Misalkan 3/4. 3/4 kita ubah menjadi persen. Caranya adalah ubah penyebut menjadi 100 ya, sama seperti tadi. Kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali ya. Cari pengalinya berapa supaya jadi 100. Coba, ini 4 penyebutnya. Mau diubah jadi 100, maka harus dikali berapa? Iya, betul. Harus dikali 25 ya. Nah, kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali 25. Ini cara menghitungnya di sini. Perhatikan ya. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. Jadi
75/100. Nah, anak-anakku sekalian, setiap pecahan dengan penyebut 100 itu bisa kita nyatakan dengan persen. Ya, kita bisa nyatakan dengan persen menjadi 75%. Ya, kalau penyebutnya 100, maka kita bisa menuliskannya 75%. Jadi 75% ini sama dengan 75/100. Paham ya? Gampang ya? Oke, bagus ya. Yang kedua, contohnya 2/5. Kita kalikan dengan 100%. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang pertama kan mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengalikan dengan 100%. Contohnya gini, 2/5 kita kalikan saja dengan 100%. Nah, cara menghitungnya boleh gini, 2 dikali 100, lalu dibagi 5. 2 kali 100, 200, dibagi 5, berapa? 40. Ya, persennya masukkan, jadi 40%. Gampang kan? Gampang ya, sangat gampang. Ya, kita lanjutkan ya, supaya cepat. Nah, ini mengubah kebalikannya, persen menjadi pecahan biasa. Tadi, persen itu adalah per 100. Maka rumusnya adalah kita ubah saja persennya menjadi per 100. 20% berarti maksudnya 20/100. Nah, ini caranya. 20% itu sama dengan 20/100. Lalu kita sederhanakan. Kita cari EPB dari 20 dan 100. Berapa? Oh, ternyata EPB-nya 20. Maka kita bagi 20 dibagi 20, 100 dibagi 20 harus sama ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini bilangan yang samanya 20 ya. Ingat, cara mencari bilangan yang sama ini dengan cara apa? Dengan cara mencari EPB dari 20 dan 100 dari pembilang dan penyebut ini. Masih ingat kan EPB? Apa itu EPB? Ya, faktor persekutuan terbesar. Bagi yang sudah lupa, kamu ingat-ingat lagi lah. Silahkan dipelajari lagi bagaimana cara mencari EPB. Sehingga didapatkan hasil 1/5. Paham ya? Ini persen, ini persen, dan ini pecahan biasa. Oke, itulah anak-anakku sekalian. Kita sudah belajar mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa dan yang lainnya juga. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini Bapak punya satu pecahan biasa. Ya, katakanlah 4/3. Silahkan kamu cari pecahan campurannya berapa. Kamu ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Ayo, silahkan hitung. Gunakan cara yang tadi. Kamu hitung di kertas atau di buku tulisnya masing-masing. Silahkan, ayo cepat. Bapak tunggu nih. Berapa pecahan campuran dari 4/3? Caranya gimana Pak? Caranya pembilang bagi penyebut. Nanti sisanya jadi pembilang. Penyebutnya tetap. Gampang kan? 4 bagi 3 dapat berapa? Oh, dapat 1 Pak. Sisanya berapa? Oh, sisanya 1 Pak. Iya, silahkan tulis. Berarti jawabannya adalah berapa? Iya, betul. 1, betul nggak? 1/4. Salah ya? Maaf, keliru. Jawabannya 1/3. Ini salah, maaf. Bapak koreksi dulu ya. Bapak koreksi, maaf ya. Nanti layarnya menjadi gelap sebentar ya. Bapak koreksi dulu ya. Nah, Bapak koreksi dulu. Bapak ubah. Maaf ya, maaf. Bapak salah menulis. Sudah. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini sudah terlihat kan? Oke, baik ya. Sudah terlihat. Kita ubah. Iya, sudah berubah. Baik, mohon maaf ya atas kekeliruannya. Ini yang benarnya. Jadi jawabannya adalah 1/3. Bagus ya, makasih. Sekarang ubah menjadi desimal. Nah, ubah menjadi desimal. Nah. Salah lagi ya? 4/3. 4 dibagi 3. Bukan
1,25. Betul tidak jawabannya? Hah? 1,25 betul tidak? Hah? Maaf ya, Bapak keliru ya. Sekarang lihat persennya. Betul tidak 125? Hah? Oke. Ya, silakan kamu hitung. Bapak menantang kamu sekarang. Ya, Bapak tantang, silakan kamu hitung apakah jawaban Bapak ini benar atau jawaban Bapak keliru. Silakan kamu hitung. Ya, ini satu tantangan buat kamu. Silakan. Bapak minta kamu mengoreksi jawaban Bapak benar apa salah. Kalau salah, silakan kamu perbaiki. Paham ya? Oke, mohon maaf jika Bapak ada kekeliruan. Bapak salah mencantumkan jawaban. Ya, mohon maaf. Oke. Silakan kamu cari jawaban yang benarnya apa. Oke, langsung ke kesimpulan. Pecahan adalah sebuah bilangan yang terbentuk dari hasil pembagian bilangan bulat dan dinyatakan dengan simbol A per B. Kemudian, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian, bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk lainnya. Silakan. Ya, ini kesimpulannya yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita. Selanjutnya soal evaluasinya. Ini soal evaluasinya. Silahkan kamu catat dan kamu kerjakan. Cara ngisinya gimana? Nah, kamu ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, ubah menjadi pecahan desimal, ubah menjadi persen. Yang bawah ini juga sama, ya. Harus sejajar ya. Ini patokannya dari yang sudah ada. Paham ya? Oke, bagus. Nah, itu anak-anakku sekalian soal evaluasinya. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas kekeliruan yang Bapak buat, dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oh, ternyata ini masih ada soal. Mohon maaf. Ya. Ini masih dievaluasi anak-anak sekalian. Ini ada soal yang terlewat. Nah, ini soal yang pertama. Maaf nih, Bapak kurang fokus karena tadi ada kekeliruan, jadi Bapak kurang fokus nih. Oke, soal evaluasi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pecahan menurut pemahamanmu? Silakan kamu tulis nanti di buku tulisnya ya. Kamu tulis, lalu sebutkan 4 bentuk pecahan. Oke, sudah ya. 3, lengkapi tabel berikut. Itu soal-soalnya ya. Jadi ada 3 soal. Silakan kamu selesaikan. Oke, itu saja ya materi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila selama pembelajaran ada hal-hal yang kurang dipahami, ada kekeliruan yang Bapak lakukan. Bapak mohon maaf atas kekeliruannya. Itu saja anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai dan ini pembelajaran terlama ya. Pembelajarannya mencapai 1 jam ya. Ini kita sudah 1 jam lebih 3 menit nih anak-anakku sekalian. Baik, sudah terlalu lama. Mudah-mudahan kamu juga paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Sekali lagi Bapak tantang, silahkan koreksi. Bapak membuka peluang kepada kamu untuk mengoreksi apa yang sudah Bapak tuliskan di layar. Ya, Bapak terbuka, silahkan kalau ada kesalahan Bapak siap untuk dikoreksi. Ini baik untuk kamu ya. Kamu harus berani mengoreksi siapapun kalau memang ada kesalahan ya. Itu suatu pembelajaran yang sangat berharga. Oke, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Pesan Bapak tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan, lakukan prosedur kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jangan lupa kalau mau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, kemudian sering-seringlah cuci tangan.
Semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan kita bisa mengakhiri pandemi ini supaya kita bisa cepat kemudian belajar di sekolah. Ya, anak-anak sekalian, itu pesan Bapak, dan jangan lupa titip salam untuk orang tua di rumah. Salam untuk Bapak Ibu semuanya yang sedang mendampingi anak-anaknya di rumah. Dan Bapak doakan mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan, kita semua tetap dalam kondisi yang fit, kondisi yang prima, kita tetap bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Itu doa Bapak, dan mudah-mudahan kamu semuanya sukses. Amin ya robbal alamin. Sukses dalam belajar, sukses dalam segala halnya. Kemudian Bapak minta dukungan dari anak-anakku semuanya, dari Bapak Ibu semuanya, dukungan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa terus dibuat. Targetnya 1 hari 1 video pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak bisa istiqomah membuat video pembelajaran ini untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh, untuk kepentingan anak-anakku semuanya. Baik, itulah permohonan Bapak. Mohon dukungannya dengan klik like, share, and subscribe. Jangan lupa komen. Oke? Itulah anak-anak sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.